siswa SD berinisial MP 11 tahun mengalami luka berat di bagian wajah setelah ditabrak mobil van yang hilang kendali dan menerobos gerbang sekolah di Kalibaru, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Insiden terjadi saat korban mengikuti kegiatan literasi di lapangan sekolah ketika kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dan menghantam tubuhnya. MP kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Koja akibat patah rahang dan hilangnya sejumlah gigi akibat benturan keras. Keluarga menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan dan berharap penanganan medis dapat segera menstabilkan keadaannya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Leonardo. Silahkan laporan Anda. Ya, Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya laporkan memang saat ini penanganan terkait dengan korban dari kejadian tabrakan yang terjadi di SDN Kalibaru 01 pagi ini masih penanganan pihak medis. Terutama ini beberapa korban sudah dilarikan ke dua rumah sakit utama yang menjadi tempat penampungan dari korban-korban yang ditabrak mobil makan bergizi gratis ini. Salah satu rumah sakit yang menampung baru kepala ini adalah RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, di mana di RSUD Koja ini salah satu yang menjadi korban yang tengah dirawat intensif ialah seorang anak kelas 4 SDN Kalibaru 01 pagi yang berinisial MP, di mana MP berusia 11 tahun dan mengalami luka cukup parah di bagian wajahnya, terutama memang MP ini memang mengalami luka di bagian telinga, kemudian juga di bagian dahi dan juga bagian ataupun beberapa giginya ini mengalami rontok karena memang korban MP ini sempat ditabrak oleh mobil MBG ketika sedang menjalani kegiatan literasi di sekolahnya. Adapun juga selain gigi yang rontok dari korban MP ini juga mengalami patah. Enggak. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat langsung mobil melaju dan menabrak gerbang sekolah? Nah, Angga dan juga Tribuners dapat saya laporkan memang bahwa kejadian tabrakan ini mobil menabrak gerbang masuk kemudian menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Kamis 11 Desember 2025 tadi, di mana awalnya ini mobil sempat melaju dari arah depan sekolah, kemudian tiba-tiba mobil ini ketika hendak menaiki tanjakan menuju gerbang sekolah, tiba-tiba mobil ini hilang kendali hingga akhirnya menabrak gerbang dan jatuh sebelum akhirnya melaju kencang terkendali ke arah lapangan yang memang pada pagi tadi ini memang ada anak-anak dari SDN Kalibaru 01 pagi yang tengah mengikuti kegiatan literasi. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, anak-anak ini mengalami luka cukup parah setelah tertabrak dari kendaraan mobil MPG ini. Beberapa dari para pelajar ataupun siswa dan siswi SDN Kalibaru 01 pagi ini juga sempat masuk ke dalam kolong mobil sehingga memang warga yang beraktivitas di luar, terutama juga para pedagang di luar sekolah, ini langsung masuk ke area halaman atau lapangan sekolah untuk membantu mengevakuasi korban. Dan tadi ada beberapa juga berdasarkan keterangan saksi mata, warga langsung menyatakan ataupun memberhentikan angkut untuk membawa anak-anak korban tabrakan ini langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Angga. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi langkah darurat yang dilakukan warga dan guru saat untuk mengevakuasi para korban di lokasi kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners memang betul bahwa langkah awal yang dilakukan di sekitar lokasi ataupun di sekitar TKP tabrakan ini adalah warga dan para guru langsung berupaya melakukan evakuasi sesegera mungkin kepada siswa-siswi yang menjadi korban tabrakan ini. Ada 4 korban yang mengalami luka cukup parah, termasuk korban MP tadi yang mengalami luka paling berat ini langsung dilarikan secepat mungkin. Setelah tabrakan terjadi, warga dan guru juga berkoordinasi, mereka ini memberhentikan angkutan umum ataupun angkot yang sedang melaju di depan SDN Kalibaru 01 pagi untuk akhirnya sopir angkot ini kemudian memang untungnya langsung berhenti dan bersedia untuk mengantarkan anak-anak yang menjadi korban tabrakan ini untuk segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cilincing, yang kemudian beberapa korban yang luka parah dirujuk dari RSUD Cilincing ini untuk menjalani perawatan yang lebih intensif lagi di RSUD Koja, Angga. Baik, rekan Gerald, kemudian bagaimana perkembangan kondisi terkini para korban setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit?
Ya, dapat saya laporkan Anggra dan juga Tribuners saat ini berdasarkan data terakhir yang saya peroleh dari pihak sekolah, ini ada sebanyak 19 korban dari siswa dan juga satu guru yang memang menjadi korban akibat insiden kecelakaan ini. Adapun sebagian besar korban ini tidak terlalu ataupun mengalami hanya luka ringan, sementara ada beberapa sedikitnya 4 korban yang mengalami luka parah ini masih dirawat intensif di RSUD Koja Jakarta Utara. Secara spesifik untuk korban berinisial MP 11 tahun yang mengalami luka parah ini masih berada di ruang PIJU RSUD Koja untuk terus mendapatkan perawatan yang intensif, dan memang pihak rumah sakit akan terus mengawasi dan juga mengawasi kondisi dari bocah MP ini, dan memang rencananya pihak rumah sakit juga akan melakukan tindakan operasi kepada korban MP yang memang mengalami patah rahang dan juga giginya ini mengalami kerontokan. Baik, rekan Carol, bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari pihak keluarga dan pihak sekolah terkait insiden kecelakaan ini? Ya, dapat dilaporkan memang pihak keluarga dan pihak sekolah memang ini sangat menyangka, karena memang kejadian dari tabrakan ini terjadi ketika kondisi sekolah ini sedang beraktivitas seperti biasa, seperti normal, dan tiba-tiba saja memang mobil ini menabrak gerbang hingga terjatuh. Lalu tanpa kendali pun hilang kendali, mobil ini melaju ke lapangan dan menabrak para pelajar yang sedang mengikuti kegiatan literasi yang memang diketahui bahwa kegiatan literasi di SDN Kalibaru 01 pagi ini memang terus dilakukan ataupun selalu dilakukan rutin setiap hari Kamis. Adapun memang pihak sekolah dan pihak keluarga ini masih terus menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian yang masih terus menyelidiki penyebab dan juga mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap dan menguak apa sebenarnya penyebab pasti dari kejadian ini, karena memang pihak kepolisian juga sudah mengamankan sopir dan juga pendamping dari yang berada pada saat kejadian di dalam mobil MBG tersebut. Saat ini kepolisian masih terus memeriksa sopir yang diketahui berinisial AI ini di Mapolres Metro Jakarta Utara. Sementara pihak keluarga juga meminta pemerintah ataupun pihak yang bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan ataupun memberi solusi terutama terkait dengan penanganan medis ataupun perawatan terhadap para korban. Angga. Baik, rekan Gerald, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dengan ibu siapa? Ini sebagai siapanya korban yang mana gitu, Bu? Saya Diana, saya budenya Muhammad Melio, kelas 4 SD 01 Kalibaru. Ya. Ibu, mungkin boleh diupdate Bu, saat ini kondisi Ananda ini seperti apa dan lukanya penanganannya seperti apa tadi, Bu? Kondisi Lilo saat ini sedang di ruangan itu ya. Sebelumnya saya tangani di IGD, sudah di-scan. Kondisinya saat ini memang ada luka di belakangnya itu karena memang giginya tanggal ataupun 18 dengan kondisi luka luar biasa, dia mengeluarkan darah di kuping, mungkin karena tabrakan hantaman itu cukup keras ya dari hidung gitu. Penanganannya dia bilang nanti ada tindakan operasi ya, tapi dilihat 1 minggu setelah observasi memamnya itu. Artinya yang bersangkutan Ananda ini masih sadar atau gimana, Bu? Sejauh ini alhamdulillah masih sadar, masih respon, diajak komunikasi tadi pihak dokter juga nanya itu masih respon. Sekarang kondisinya mungkin sulit untuk analisis itu bagaimana ya, tidur di ruang. Tadi pas kejadiannya di belakang ya, jadi kejadiannya itu kan kalau setiap kami itu ada literasi di sekolah itu. Nah itu anak-anak kan kumpul semua ya, ada yang baca buku, ada yang berkegiatan lah itu. Kebetulan memang ponakan saya itu dia senangnya di belakang, ada dengan gurunya. Nah gurunya sendiri itu patah kakinya. Nah termasuk ponakan saya yang luar biasa dihantam itu kan sampai dia harus ngeluarin darah gitu, karena mungkin hantaman itu cukup keras, jadi dia terpuruk ya mukanya itu kena halaman sekolah. Temannya itu ada yang masuk kolong mobil juga, ada 2 orang ya di sini patah itu kan, Kansa sama Alvaro, jadi harus memang tindakannya itu operasi
ya. Itu luar biasa pokoknya mas. Udah kan kalau cerita ini tuh kronologisnya. Ibu, tadi proses evakuasi dari sekolah infonya dibawa pakai angkot atau gimana sih Bu? Ya, ada karena memang kan cukup lama ya mobil ambulan, jadi memang inisiatif berhenti angkot gitu kan. Alhamdulillah angkotnya mau kita bawa ke Dewa Kembar. Dari Dewa Kembar karena memang kondisinya sudah parah, menuju kemari ya kemari. Alhamdulillah sih respon semuanya gitu kan, nggak ribet-ribet begitu. Keluarga dapat kabarnya berapa lama? Langsung nggak lama langsung karena kan dari rumah itu hanya sekitar 5 menitan, deket banget dari rumah ke sekolah itu deket banget gitu, nggak jauh. Baru diantar sampai kita pulang langsung itu lu pernah tabrak katanya, kok bisa gitu kan di dalam sekolah ada itu ceritanya mobil MBG, nggak tahu lah, kita juga belum tahu kabar selanjutnya belum tahu. Oke. Ibu, ke depan ini keluarga berharapnya seperti apa sih? Ya, saya sih untuk sementara ini fokus ke korban ya, karena memang kondisinya luar biasa, itu lukanya cukup serius, itu kan pasti juga ada efek traumatis ya, ibaratnya anak kecil itu ibaratnya harus merasakan sakit yang tiba-tiba gitu kan, nggak, kita belum bisa lanjutannya bagaimana, kita yang aja apa yang berwajib lah. Artinya berharap apakah ada pertanggungjawaban atau gimana tuh? Kita selain ini semuanya ke sekolah ya, karena memang kan anak kita tuh ada di lingkungan sekolah, ya kan? Posisinya memang sudah berkegiatan sekolah, benar kan? Terima kasih Ibu. Nama lengkapnya boleh Bu disebutkan? Saya Mardiana. Mardiana ya. Ya. Terima kasih Ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Saya Pak Turan, saya guru kepala sekolah. Pak, kronologinya tadi dari awal sampai akhir seperti apa Pak? Kalau dari awal tiba-tiba aja ya mobil MBG ini tiba-tiba nabrak gerbang kami, kemudian nabrak satu guru dan beberapa siswa. Oke. Ya. Pada saat kejadian ini berarti yang diketahui atau yang dilihat, apakah mobil melaju kencang atau seperti apa Pak? Seperti yang kami sudah ceritakan kemarin, tadi ya, mobil itu tiba-tiba menabrak, tidak kencang cuma kuat gitu kan, kuat menabrak, kemudian sampai ke arah sebelah. Berarti sendiri biasanya ini kemudian biasa? Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda. Ketika kejadian apakah sempat juga berkomunikasi dengan pengemudi Enggak. untuk mengamankan anak? Iya, langsung kita fokusnya mengamankan anak sama guru. Berarti ketika dia nabrak pagar itu langsung berbelok ke arah kiri ini? Iya, belok sebelah kiri. Nah pada saat itu berarti boleh digambarkan Pak, anak-anak ini tertabrak atau seperti apa Pak? Boleh digambarkan Pak? Posisi anak-anak sedang duduk, sedang literasi, kemudian mobil masuk, menabrak gerbang, banting ke sebelah kiri, langsung melaju sampai ke arah yang sama-sama kita lihat itu sambil menabrak anak sama guru. Mereka itu kelas 4 ke bawah, 4, 3, 2, 1. Ada satu guru ya Pak ya? Satu guru. Guru apa Pak itu ya? Guru kelas 4. Ya, guru kelas 4. Tadi terkait traumanya itu seperti apa? Apakah akan segera dimulai untuk esok hari atau seperti Kami menunggu instruksi dari dinas arahan ya. Tadi juga dari tim PMI, kemudian dari kepolisian juga menawarkan untuk promosi, cuma kami masih menunggu dari dinas apakah besok kita masuk atau enggak, kita nggak tahu. Pak, ini kan data masih simpang siur gitu Pak. Kalau dari pihak sekolah sendiri data korban berapa sih Pak? Tadi sudah sama 20 ya, Pak? Iya, 20. 20 itu terdiri dari berapa banyak siswa dan guru berapa Pak? Iya, guru 1, yang lainnya siswa. Kondisi lukanya seperti apa Pak? Persis saya nggak paham karena setelah dari bawah itu di sini ke bawah sana saya belum mengetahui karena kan saya di sini, saya kurang tahu kondisi yang. Oke, untuk sopirnya sendiri Pak, tadi setelah menabrak ini kan kalau dari video kan sempat keluar gitu Pak. Itu dia melakukan apa Pak? Apakah sempat dikonfrontir juga oleh pihak sekolah atau gimana Pak? Kalau posisi sopir keluar pasti dia mungkin shock kali ya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang penting saya itu siswa aja yang paling sama guru yang sedang menjadi korban, itu aja sih. Ada ucapan-ucapan mungkin minta maaf atau apa dari sopirnya setelah menabrak Pak? Saya nggak paham masalah itu. Yang jelas saya fokusnya ke siswa sama guru. Untuk mobil itu ada berapa jumlahnya Pak? Ada sopir 1 dan 1. Sempat dianut juga? Saat di sini enggak, kan kami kan fokusnya ke siswa. Iya gitu. Masih meliburkan ya Pak?
Enggak, kami suruh masuk dulu ke kelas, kami data, ada siswa kami jumlahnya berapa, yang kena korban berapa, kemudian setelah itu kami kontak orang tuanya, masing-masing untuk Ada bau alkohol nggak sih Pak dari mungkin dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini hari Kamis pagi hari ini di SD Kalibaru, Level 1 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara terjadi kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari juga mengantar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kejanggalan mobil van yang menabrak siswa dan guru SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Insiden ini disebut benar-benar tak terduga lantaran pagar dan pintu sekolah dalam kondisi tertutup rapat, namun mobil tetap bisa masuk ke dalam halaman sekolah. Pramono menjelaskan bahwa mobil tersebut memang rutin mengantar makanan setiap hari ke sekolah. Namun pada saat kejadian, sopir yang mengemudikan mobil bukanlah sopir yang biasanya bertugas. Mobil tiba-tiba menerobos masuk dengan kecepatan tinggi meskipun gerbang sekolah tertutup rapat. Akibatnya puluhan murid dan seorang guru yang berada di lokasi di halaman menjadi korban. Dalam data terkini tercatat ada 21 korban yang mengalami cedera. 5 korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, terdiri dari 1 guru dan 4 murid. Sementara itu, 6 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, Jakarta Utara. Para korban mendapat penanganan medis intensif akibat luka-luka yang dialami. Pihak sekolah dan keluarga korban kini fokus pada pemulihan para siswa dan guru. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk faktor kecepatan mobil dan kemungkinan remblong. Meski demikian, Gubernur Pramono menegaskan pentingnya evaluasi prosedur keamanan di lingkungan sekolah agar insiden serupa tidak terulang. Kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan. Berapa orang yang diamankan, Bang? Sopir sama pendampingnya. Jadi ada 2 orang, Bang, yang diperiksa di Polsek. Sejauh ini saksi-saksi yang sudah diperiksa berapa orang? Nanti saya belum cek ke Polsek ya, saya masih olah TKP dulu soalnya. Pak Kapolres, penegasan berarti ini mobil MBG mengangkut makanan atau gimana Pak Kapolres? Ya, mobil MBG yang akan mengantarkan makanan ke sekolah ini. Ya. Berarti tadi untuk jumlah korban sementara ini ya. Sementara masih 19 yang terdata untuk yang masuk rumah sakit ya. Kalau yang mungkin rawat jalan dan sudah beberapa yang pulang. Ada 15 korban yang ada di rumah sakit Cilincing, RSUD Cilincing, dan ada 4 orang yang ada di rumah sakit Koja. Kondisi korban Pak Kapolres? Ya. Dari rumah sakit Koja yang mungkin agak luka berat, itu 1 orang masih di ICU. Yang 3 sudah siuman dan dirawat. Ya. Berarti kejadian ini terjadi pada saat di halaman ini ada kegiatan anak-anak gitu Pak Kapolres? Ya, kejadian tadi dari hasil CCTV kami lihat, ini tapi masih kami analisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan kejadian kecelakaan. Itu dulu ya kali. Kegiatan upacara akibat kejadian ini apakah sekolah masih diliburkan atau seperti apa, Pak? Nanti kalau untuk libur tidak tanya sekolah ya, dan saya jawab ya. Upacara. Tadi saya cuma lihat CCTV, untuk detailnya sekolah yang saya jelaskan tadi. Ada siswa berkumpul di lapangan, kemudian mobil masuk. Pas saya sudah sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini hari Kamis pagi hari ini di SD Kalibaru, Level 1 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara terjadi kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari juga mengantar makanan di tempat itu. Karena sopirnya ganti, padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru dan juga yang ada di sana. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat
yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolah ini itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada dua Direktur SMT, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas sopir mobil van yang menabrak puluhan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Mobil yang terlibat kecelakaan itu dikemudikan oleh Adi Irawan, 34 tahun, seorang sopir pengganti yang diminta membawa kendaraan lantaran sopir utama sedang berhalangan. Dalam pemeriksaan, Adi mengaku panik lantaran rem tidak pakem dan salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju tak terkendali. Selain itu, Adi mengaku hendak mengantarkan paket makanan ke sekolah melalui jalan menanjak di area gerbang.
Ia menyatakan rem mobil kurang pakem sehingga membuatnya panik ketika kendaraan mulai mundur. Dalam kondisi tersebut ia menginjak pedal yang dikira rem, namun ternyata gas sehingga mobil melaju kencang ke arah halaman sekolah. Mobil kemudian menerobos gerbang dan menabrak sejumlah siswa SD yang sedang beraktivitas pagi hari. Sementara itu, Kapolsek Cilincing AKP Bobi mengatakan keterangan sopir telah dicatat sebagai bagian dari penyelidikan. Setelah kecelakaan terjadi, warga sekitar memaksa sopir turun dari kendaraan. Bahkan situasi sempat memanas ketika sopir nyaris diambuk massa sebelum akhirnya diamankan polisi. Emang gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana aja? Ya buru-buru semuanya. Nanti tetap sama itu pada saat supaya tempat ini selesai. Mereka dia bisa di upacara Gimana? lagi di upacara sama kayak kita. Oh lagi apa ya? Tadi mengisi dulu pada upacara jadi kedua guru masuk ke salam. Nah, masuk kelas dulu udah salam. Itu kan biasa kan kalau berarti kan di bawah rumah tuh. Pada itu nggak tahu kenapa, langsung sudah sedikit itu pak. Kabur ke itu mobilnya kan? Makanya pada kemarin itu itu baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampai panik atau gimana? Enggak kenapa nih, berarti jamnya saya pada situ tuh. Saya sebenarnya di bawah sih. Enggak nyangkut nggak? Kaki sampai dulu lah. Nggak nyangkut pak. Hah? Takut bus gitu karpet. Nggak nyangkut juga ya. Berarti di mobil mana saya nggak? Berarti posisi anak-anak pada terus kamu mau masuk mobil, bagaimana? Nggak masuk, bukan gitu. Di depan dia. Mana dengan di sini depan Tiba-tiba mobil kabur. Iya, benar. Biasa parkir di depan rumah itu pak, dengan secara biasa begitu kan. Padahal baru mobil baru masuk. Iya. Nah makanya mobil begini baru bisa Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem kanan. Tapi kita panik ya. Berarti posisinya lagi di luar. Di luar, mas. Lagi di luar. Ya berarti dia mau posisi kanan dong. Ya kan namanya tadi kalau pagi ada sedikit.
ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu, lagi gimana, buru-buru atau gimana? Nggak buru-buru semuanya, kita sama dia sudah salah upaya sama ini dia bisa pacaran gimana? Nggak bisa pacaran sama kita lagi apa ya? Tadi mungkin dulu pada masalah sih, dulu masuk ke udah salah sama kelasnya dulu udah salah. Itu kan biasa kan kalau berarti kan di bawah Tuhan tuh. Banyak itu nggak tahu kenapa, kalau nggak sendiri itu pak kabur kan itu mobilnya kan. Makanya pada saya kemarin itu nggak dapat, itu baru dapat remnya. Remnya dapat. Iya. Bukan sampai panik itu gimana? Enggak panik, biasanya juga saya pakai situ loh. Saya juga ada orang sih. Enggak nyangkut nggak? Kenapa lu lah? Nyangkut pak. Hah? Seorang siswa SD berinisial MP 11 tahun mengalami luka berat di bagian wajah setelah ditabrak mobil van yang hilang kendali dan menerobos gerbang sekolah di Kalibaru, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Insiden terjadi saat korban mengikuti kegiatan literasi di lapangan sekolah ketika kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dan menghantam tubuhnya. MP kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Koja akibat patah rahang dan hilangnya sejumlah gigi akibat benturan keras. Keluarga menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan dan berharap penanganan medis dapat segera menstabilkan keadaannya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Leonardo, silahkan laporan Anda. Ya, Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya laporkan memang saat ini penanganan terkait dengan korban dari kejadian tabrakan yang terjadi di SDN Kalibaru 01 pagi ini masih terus penanganan medis. Terutama ini beberapa korban sudah dilarikan ke dua rumah sakit utama yang menjadi tempat penampungan dari korban-korban yang ditabrak mobil makan bergizi gratis ini. Salah satu rumah sakit yang menampung luka parah ini adalah RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, di mana di RSUD Koja ini salah satu yang menjadi korban yang tengah dirawat intensif ialah seorang anak kelas 4 SDN Kalibaru 01 pagi yang berinisial MP, di mana MP berusia 11 tahun dan mengalami luka cukup parah di bagian wajahnya, terutama memang MP ini memang mengalami luka di bagian telinga, kemudian juga di bagian dahi dan juga bagian ataupun beberapa giginya ini mengalami rontok karena memang korban MP ini sempat ditabrak oleh mobil MBG ketika sedang menjalani kegiatan literasi di sekolahnya. Adapun juga selain gigi yang rontok dari korban MP ini juga mengalami patah. Enggak. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat langsung mobil melaju dan menabrak gerbang sekolah? Nah, Angga dan juga Tribuners saya laporkan memang bahwa kejadian tabrakan ini mobil menabrak gerbang masuk kemudian menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Kamis 11 Desember 2025 pagi tadi, di mana awalnya ini mobil sempat melaju dari arah depan sekolah, kemudian tiba-tiba mobil ini ketika hendak menaiki tanjakan menuju gerbang sekolah, tiba-tiba mobil ini hilang kendali hingga akhirnya menabrak gerbang dan jatuh sebelum akhirnya melaju kencang terkendali ke arah
lapangan yang memang pada pagi tadi ini memang ada anak-anak dari SDN Kalibaru 01 pagi yang tengah mengikuti kegiatan literasi. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, anak-anak ini mengalami luka cukup parah setelah tertabrak dari kendaraan mobil MPG ini. Beberapa dari para pelajar ataupun siswa dan siswi SDN Kalibaru 01 ini juga sempat masuk ke dalam kolong mobil, sehingga memang warga yang beraktivitas di luar, terutama juga para pedagang di luar sekolah, ini langsung masuk ke area halaman ataupun lapangan sekolah untuk membantu mengevakuasi korban. Dan tadi ada beberapa juga berdasarkan keterangan saksi mata, warga langsung menyepak ataupun memberhentikan angkut untuk membawa anak-anak korban tabrakan ini langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi langkah darurat yang dilakukan warga dan guru saat untuk mengevakuasi para korban di lokasi kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners memang betul bahwa langkah awal yang dilakukan di sekitar lokasi ataupun di sekitar TKP tabrakan ini adalah warga dan para guru langsung berupaya melakukan evakuasi sesegera mungkin kepada siswa-siswi yang menjadi korban tabrakan ini. Ada 4 korban yang mengalami luka cukup parah, termasuk korban MP tadi yang mengalami luka paling berat ini langsung dilarikan secepat mungkin. Setelah tabrakan terjadi, warga dan guru juga berkoordinasi, mereka ini memberhentikan angkutan umum ataupun angkot yang sedang melaju di depan SDN Kalibaru 01 pagi untuk akhirnya sopir angkot ini kemudian memang untungnya langsung berhenti dan bersedia untuk mengantarkan anak-anak yang menjadi korban tabrakan ini untuk segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cilincing, yang kemudian beberapa korban yang luka parah dirujuk dari RSUD Cilincing ini untuk menjalani perawatan yang lebih intensif lagi di RSUD Koja, Jakarta. Baik, rekan Gerald, kemudian bagaimana perkembangan kondisi terkini para korban setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit? Ya, dapat saya laporkan Anggra dan juga Tribuners, saat ini berdasarkan data terakhir yang saya peroleh dari pihak sekolah, ini ada sebanyak 19 korban dari siswa dan juga 1 guru yang memang menjadi korban akibat insiden kecelakaan ini. Adapun sebagian besar korban ini tidak terlalu ataupun mengalami hanya luka ringan, sementara ada beberapa sedikitnya 4 korban yang mengalami luka parah ini masih dirawat intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara. Secara spesifik untuk korban berinisial MP 11 tahun yang mengalami luka parah ini masih berada di ruang PIJU RSUD Koja untuk terus mendapatkan perawatan yang intensif, dan memang pihak rumah sakit akan terus mengawasi dan juga mengawasi kondisi dari bocah MP ini, dan memang rencananya pihak rumah sakit juga akan melakukan tindakan operasi kepada korban MP yang memang mengalami patah dan juga giginya ini mengalami kerontokan. Baik, rekan Carol, bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari pihak keluarga dan pihak sekolah terkait insiden kecelakaan ini? Ya, dapat dilaporkan memang pihak keluarga dan pihak sekolah memang ini sangat menyangka, karena memang kejadian dari tabrakan ini terjadi ketika kondisi sekolah ini sedang beraktivitas seperti biasa, seperti normal, dan tiba-tiba saja memang mobil ini menabrak gerbang hingga terjatuh, lalu tanpa kendali pun hilang kendali, mobil ini melaju ke lapangan dan menabrak para pelajar yang sedang mengikuti kegiatan literasi yang memang diketahui bahwa kegiatan literasi di SDN Kalibaru 01 pagi ini memang terus dilakukan ataupun selalu dilakukan rutin setiap hari Kamis. Adapun memang pihak sekolah dan pihak keluarga ini masih terus menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian yang masih terus menyelidiki penyebab dan juga mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap dan menguak apa sebenarnya penyebab pasti dari kejadian ini, karena memang pihak kepolisian juga sudah mengamankan sopir dan juga pendamping dari yang berada pada kejadian di dalam mobil MPG tersebut. Saat ini kepolisian masih terus memeriksa sopir yang diketahui berinisial AI ini di Polres Metro Jakarta Utara. Sementara pihak keluarga juga meminta pemerintah ataupun pihak yang bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan ataupun memberi solusi terutama terkait dengan penanganan medis ataupun perawatan terhadap para korban. Angga. Baik, rekan Gerald, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dengan Ibu
siapa, ini sebagai siapanya korban yang mana gitu Bu? Saya Diana, saya budenya Muhammad Melio, kelas 4 SD Ya. 1 Kalibaru. Ibu, mungkin boleh diupdate Bu, saat ini kondisi Ananda ini seperti apa dan lukanya penanganannya seperti apa tadi Bu? Kondisi Lilo saat ini sedang di ruangan ICU ya. Sebelumnya saya tangani di IGD, sudah di-scan. Kondisinya saat ini memang ada luka di rahangnya itu karena memang giginya tanggal ataupun 18 dengan kondisi luka luar biasa, dia mengeluarkan darah di kuping, mungkin karena tabrakan hantaman itu cukup keras ya dari hidung gitu. Penanganannya dia bilang mau nanti ada tindakan operasi ya, tapi dilihat 1 minggu setelah observasi memangnya itu. Artinya yang bersangkutan Ananda ini masih sadar atau gimana Bu? Sejauh ini alhamdulillah masih sadar, masih respon, diajak komunikasi tadi pihak dokter juga nanya itu masih respon. Sekarang kondisinya mungkin sulit untuk analisis itu bagaimana ya, tidur di ruangan. Bung, tadi pas kejadiannya di belakang ya, jadi kejadiannya itu kan kalau setiap kami itu ada literasi di sekolah itu. Nah itu anak-anak kan kumpul semua ya, ada yang baca buku, ada yang berkegiatan lah itu. Kebetulan memang ponakan saya itu dia senangnya di belakang, ada dengan gurunya. Nah gurunya sendiri itu patah kakinya. Nah termasuk ponakan saya yang luar biasa dihantam itu kan sampai dia harus ngeluarin darah gitu, karena mungkin hantaman itu cukup keras, jadi dia terpuruk ya, mukanya itu kena halaman sekolah. Temannya itu ada yang masuk kolong mobil juga, ada 2 orang ya di sini patah itu kan, Kansa sama Alvaro, jadi harus memang tindakannya itu operasi ya. Itu luar biasa pokoknya Mas. Saya kalau ceritain itu kronologisnya. Ibu, tadi proses evakuasi dari sekolah infonya dibawa pakai angkot atau gimana sih Bu? Ya, ada karena memang kan cukup lama ya mobil ambulan, jadi memang inisiatif berhenti angkot gitu kan. Alhamdulillah angkotnya mau, kita bawa ke Dewa Kembar, dari Dewa Kembar karena memang kondisinya sudah parah, menuju kemari ya kemari. Alhamdulillah sih respon semuanya gitu kan, nggak ribet-ribet begitu. Mungkin untuk kabarnya berapa lama? Langsung udah lama langsung karena kan dari rumah itu hanya sekitar 5 menitan, deket banget dari rumah ke sekolah itu deket banget gitu, nggak jauh. Baru diantar sampai kita pulang langsung itu dulu kena tabrak katanya, untuk bisa gitu kan di dalam sekolah ada ya itu ceritanya mobil MBG, nggak tahu lah, kita juga belum tahu kabar selanjutnya belum. Oke. Ibu, ke depan ini keluarga berharapnya seperti apa sih? Ya saya sih untuk sementara ini fokus ke korban ya, karena memang kondisinya luar biasa, itu lukanya cukup serius gitu kan, pasti juga ada efek traumatis ya. Ibaratnya anak kecil itu ibaratnya harus merasakan sakit yang tiba-tiba gitu kan, kita belum bisa untuk selanjutnya bagaimana, saya nanti sama yang berwajib lah. Artinya berharap apakah ada pertanggungjawaban atau gimana tuh? Kita sering semuanya ke sekolah ya, karena memang kan anak kita itu ada di lingkungan sekolah, ya kan. Kita memang sudah berkegiatan sekolah, benar kan? Terima kasih Ibu. Nama lengkapnya boleh Bu disebutkan? Saya Mardiana. Mardiana ya. Ya. Terima kasih Ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Saya Pak Turan, saya guru kepala sekolah. Pak, kronologinya tadi dari awal sampai akhir seperti apa Pak? Kalau dari awal tiba-tiba aja ya mobil MBG ini tiba-tiba nabrak gerbang kami, kemudian nabrak satu guru dan beberapa siswa. Oke. Ya. Pada saat kejadian ini berarti yang diketahui atau yang dilihat, apakah mobil melaju kencang atau seperti apa Pak? Seperti yang kami sudah ceritakan kemarin, tadi ya, mobil itu tiba-tiba menabrak, tidak kencang cuma kuat gitu kan, kuat menabrak, kemudian sampai ke arah sebelah. Berarti Sendiri biasanya pengemudi biasa. Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda.
ketika kejadian apakah kita sudah berkomunikasi dengan pengemudi untuk mengamankan anak? Iya, langsung kita fokusnya mengamankan anak sama guru. Berarti ketika dia nabrak pagar itu langsung berbelok ke arah kiri ini? Iya, belok sebelah kiri. Nah, pada saat itu berarti boleh digambarkan Pak, anak-anak ini tertabrak atau seperti apa Pak? Boleh digambarkan Pak? Posisi anak-anak sedang duduk, sedang literasi, kemudian mobil masuk, menabrak gerbang, banting ke sebelah kiri, langsung melaju sampai ke arah yang sama kita lihat itu sampai menabrak anak sama guru. Mereka itu kelas 4 ke bawah. 4, 3, 2, 1. Ada satu guru ya Pak ya? Satu guru. Guru apa Pak itu ya? Guru kelas 4. Iya, guru kelas 4. Kalau terkait trauma healing seperti apa? Apakah akan segera dimulai untuk esok hari? Kami menunggu dari dinas arahan ya. Tadi juga dari tim TNI, kemudian dari polisian juga menawarkan untuk trauma healing. Cuma kami masih menunggu dari dinas. Apakah besok kita masuk atau enggak kita nggak tahu. Pak, ini kan data masih simpang siur gitu Pak. Kalau dari pihak sekolah sendiri data korban berapa sih Pak? Tadi sudah sama ke 20 ya, 20. 20 itu terdiri dari berapa banyak siswa dan guru berapa Pak? Iya, guru 1, yang lainnya siswa. Kondisi lukanya seperti apa Pak? Persis saya nggak paham karena setelah dari bawah dari sini ke bawah sana saya belum mengetahui karena kan saya stay di sini. Saya kurang tahu kondisi seperti apa. Oke, untuk sopirnya sendiri Pak, tadi setelah menabrak, ini kan kalau dari video kan sempat keluar gitu Pak. Itu dia melakukan apa Pak? Apakah sempat dikonfrontir juga oleh pihak sekolah atau gimana Pak? Kalau posisi sopir keluar pasti dia mungkin shock kali ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang penting saya itu siswa aja yang paling sama guru yang sedang menjadi korban. Itu aja sih. Ada ucapan-ucapan mungkin minta maaf atau apa dari sopirnya setelah menabrak Pak? Saya nggak paham masalah itu. Yang jelas saya fokusnya ke siswa sama guru. Untuk di dalam mobil itu ada berapa jumlahnya Pak? Sopir 1 dan 1. Sempat diamuk juga? Saat di sini enggak. Kan kami kan fokusnya ke siswa. Iya gitu. Masih diliburkan ya Pak? Enggak, kami suruh masuk ke kelas, kami data ada siswa kami jumlahnya berapa, yang kena korban berapa, kemudian setelah itu kami kontak orang tuanya masing-masing untuk menjemput. Ada bau alkohol nggak sih Pak dari mungkin dari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini dari Kamis pagi hari ini di SD Kalibaru, 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara terjadi kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari juga mengantar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kejanggalan mobil van yang menabrak siswa dan guru SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Insiden ini disebut benar-benar tak terduga lantaran pagar dan pintu sekolah dalam kondisi tertutup rapat, namun mobil tetap bisa masuk ke dalam halaman sekolah. Pramono menjelaskan bahwa mobil tersebut memang rutin mengantar makanan setiap hari ke sekolah. Namun pada saat kejadian sopir yang mengemudikan mobil bukanlah sopir yang biasanya bertugas. Mobil tiba-tiba menerobos masuk dengan kecepatan tinggi meskipun gerbang sekolah tertutup rapat. Akibatnya puluhan murid dan seorang guru yang berada di lokasi di halaman menjadi korban. Dalam data terkini tercatat ada 21 korban yang mengalami cedera. 5 korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, terdiri dari 1 guru dan 4 murid. Sementara itu 6 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, Jakarta Utara. Para korban mendapat penanganan medis intensif akibat luka-luka yang dialami. Pihak sekolah dan keluarga korban kini fokus pada pemulihan para siswa dan guru. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk faktor kecepatan mobil dan kemungkinan remblong. Meski demikian, Gubernur Pramono menegaskan pentingnya evaluasi prosedur keamanan di lingkungan sekolah agar insiden serupa tidak terulang. Kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan.
Berapa orang yang diamankan bang? Sopir sama pendampingnya. Jadi ada 2 orang bang yang diamankan. Yang diperiksa. Sejauh ini saksi-saksi yang sudah diperiksa berapa orang? Nanti saya belum cek ke polsek ya. Saya masih olah TKP dulu soalnya. Pak Kapolres, penegasan berarti ini mobil MBG mengangkut makanan atau gimana Pak Kapolres? Ya, mobil MBG yang akan mengantarkan makanan ke sekolah ini. Ya. Itu tadi untuk jumlah korban sementara ini total. Ya. Sementara masih 19 yang terdata untuk yang masuk rumah sakit ya. Kalau yang mungkin rawat jalan dan sudah beberapa yang pulang. Ada 15 korban yang ada di rumah sakit Cilincing, RSUD Cilincing, dan ada 4 orang yang ada di rumah sakit Koja. Kondisi korban Pak Kapolres? Ya. Dari rumah sakit Koja yang mungkin ada luka berat itu 1 orang masih di ICU. Yang 3 sudah siuman dan dirawat. Ya. Berarti kejadian ini terjadi pada saat di halaman ini ada kegiatan anak-anak gitu Pak Kapolres? Ya, kejadian tadi dari hasil CCTV kami lihat, ini tapi masih kami analisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan kejadian kecelakaan. Itu dulu ya kali. Kegiatan upacara akibat kejadian ini apakah sekolah masih diliburkan atau seperti apa Pak? Nanti kalau untuk libur tidak tanya sekolah-sekolah ya, dan saya jawab ya. Kalau kegiatannya apa? Upacara. Tadi saya cuma lihat CCTV untuk di sekolah yang saya jelaskan tadi. Ada siswa berkumpul di lapangan, kemudian mobil masuk. Fakta yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini hari Kamis pagi hari ini di SD Kalibaru 01 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara terjadi kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari juga mengantar makanan di tempat itu karena sopirnya ganti, padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru dan juga yang ada di sana. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di rumah sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolah ini itu tertutup rapat. Sepeda mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dari kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur SMT, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Identitas sopir mobil van yang menabrak puluhan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Mobil yang terlibat kecelakaan itu dikemudikan oleh Adi Irawan, 34 tahun, seorang sopir pengganti yang diminta membawa kendaraan lantaran sopir utama sedang berhalangan. Dalam pemeriksaan, Adi mengaku panik lantaran rem tidak pakem dan salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju tak terkendali. Selain itu, Adi mengaku hendak mengantarkan paket makanan ke sekolah melalui jalan menanjak di area gerbang. Ia menyatakan rem mobil kurang pakem sehingga membuatnya panik ketika kendaraan mulai mundur. Dalam kondisi tersebut, ia menginjak pedal yang dikira rem, namun ternyata gas sehingga mobil melaju kencang ke arah halaman sekolah. Mobil kemudian menerobos gerbang dan menabrak sejumlah siswa SD yang sedang beraktivitas pagi hari. Sementara itu, Kapolsek Cilincing AKP Bobi mengatakan keterangan sopir telah dicatat sebagai bagian dari penyelidikan. Setelah kecelakaan terjadi, warga sekitar memaksa sopir turun dari kendaraan. Bahkan situasi sempat memanas ketika sopir nyaris diambuk massa sebelum akhirnya diamankan polisi. Emang gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana mas? Ya buru-buru semuanya. Sama itu ada salah lupa. Dia lupa di pacaran nih. Lagi di pacaran sama kita. Oh lagi apa ya? Tadi meneliti dulu pada pacaran sih bilang dulu masuk ke salah. Nah, masuk kelas dulu salah. Itu kan biasa kan kalau nanti kan dibawa turunan tuh. Banyak itu nggak tahu kenapa, langsung sudah diri itu pak. Kabur ke itu mobilnya kan? Makanya pada kemarin itu apa? Ini baru dapat remnya. Remnya dapat? Iya. Bukan sampai panik itu gimana? Enggak, kalau panik, biasanya juga saya pada situ. Saya juga jadi di orang sih. Enggak, nyangkut nggak? Nyangkut enggak? Nyangkut pak. Hah? Nyangkut pun situ karpet. Enggak nyangkut juga ya. Jadi di mobil mana saya? Nanti posisi anaknya pada saya. Dulu kamu mau masuk mobil bagaimana? Bisa masuk ke parkir. Di depan dia. Mana bagaimana? Di sini depan. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, sudah. Apa parkir di depan rumah itu pak. Secara biasa begitu kan. Karena baru mobil baru masuk. Iya. Nah makanya mobil begitu kan juga naik dong kan? Iya. Nggak rem kanan. Tapi dia panik ya. Berarti posisinya lagi di luar. Di luar mas. Lagi di luar. Ya berarti dia kamu posisi kanan dong. Ya kan namanya tadi kalau pagi benar.
bisa nabrak nggak kerasa gitu. Lagi gimana buru-buru tuh gimana aja? Ya buru-buru gimana? Kita sama ini sudah salah lupa. Sama ini sering naik. Ada kan dia tuh paling kepacaran nih. Gimana? Lagi pacaran makanya kita pacaran. Oh lagi apa ya? Tadi yang menunggu dulu penumpang aja itu bilang dulu masuk ke udah salah. Sama 13 dulu udah salah. Ya itu kan biasanya kalau nanti kan dibawa turunan tuh. Banyak itu nggak tahu kenapa, lalu nggak sendiri gitu Pak. Kabur gak itu mobilnya Pak? Makanya pada saya kemarin itu nggak apa, ini baru dapat remnya. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak, nggak panik. Biasanya juga saya pasti begitu. Saya juga jadi dari orang sih. Enggak, nyangkut nggak? Kenapa lu ras? Nggak nyangkut Pak. Hah? Seorang siswa SD berinisial MP 11 tahun mengalami luka berat di bagian wajah setelah ditabrak mobil van yang hilang kendali dan menerobos gerbang sekolah di Kalibaru, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Insiden terjadi saat korban mengikuti kegiatan literasi di lapangan sekolah ketika kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dan menghantam tubuhnya. MP kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Koja akibat patah rahang dan hilangnya sejumlah gigi akibat benturan keras. Keluarga menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan dan berharap penanganan medis dapat segera menstabilkan keadaannya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Leonardo, silahkan laporan Anda. Ya, Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya laporkan memang saat ini penanganan terkait dengan korban dari kejadian tabrakan yang terjadi di SDN Kalibaru 01 pagi ini masih terdapat penanganan medis. Terutama ini beberapa korban sudah dilarikan ke dua rumah sakit utama yang menjadi tempat penampungan dari korban-korban yang ditabrak mobil makan bergizi gratis ini. Salah satu rumah sakit yang menampung luka parah ini adalah RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, di mana di RSUD Koja ini salah satu yang menjadi korban yang tengah dirawat intensif ialah seorang anak kelas 4 SDN Kalibaru 01 pagi yang berinisial MP, di mana MP berusia 11 tahun dan mengalami luka cukup parah di bagian wajahnya, terutama memang MP ini memang mengalami luka di bagian telinga, kemudian juga di bagian dahi dan juga bagian ataupun beberapa giginya ini mengalami rontok karena memang korban MP ini sempat ditabrak oleh mobil MBG ketika sedang menjalani kegiatan literasi di sekolahnya. Adapun juga selain gigi yang rontok dari korban MP ini juga mengalami patah. Enggak. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat langsung mobil melaju dan menabrak gerbang sekolah? Nah, Angga dan juga Tribuners saya laporkan memang bahwa kejadian tabrakan ini mobil menabrak masuk kemudian menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Kamis 11 Desember 2025 pagi, di mana awalnya ini mobil sempat melaju dari arah depan sekolah, kemudian tiba-tiba mobil ini ketika hendak menaiki tanjakan menuju gerbang sekolah, tiba-tiba mobil ini hilang kendali hingga akhirnya menabrak gerbang dan jatuh sebelum akhirnya melaju kencang terkendali ke arah lapangan yang memang pada pagi tadi ini memang ada anak-anak dari SDN Kalibaru 01 pagi yang tengah mengikuti kegiatan literasi. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, anak-anak ini mengalami luka cukup parah setelah tertabrak dari kendaraan mobil MPG ini. Beberapa dari para pelajar ataupun siswa dan siswi SDN Kalibaru 01 pagi ini juga sempat masuk ke dalam kolong mobil, sehingga memang warga yang beraktivitas di luar, terutama juga para pedagang di luar sekolah, ini langsung masuk ke area halaman ataupun lapangan sekolah untuk membantu mengevakuasi korban. Dan tadi ada beberapa juga berdasarkan keterangan saksi mata, warga langsung menyetop ataupun memberhentikan angkut untuk membawa anak-anak korban tabrakan ini langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi langkah darurat yang dilakukan warga dan guru saat untuk mengevakuasi para korban di lokasi kejadian?
Anggra dan juga Tribuners memang betul bahwa langkah awal yang dilakukan di sekitar lokasi ataupun di sekitar TKP tabrakan ini adalah warga dan para guru langsung berupaya melakukan evakuasi sesegera mungkin kepada siswa-siswa yang menjadi korban tabrakan ini. Ada 4 korban yang mengalami luka cukup parah, termasuk korban MP tadi yang mengalami luka paling berat ini langsung dilarikan secepat mungkin. Setelah tabrakan terjadi, warga dan guru juga berkoordinasi, mereka ini memberhentikan angkutan umum ataupun angkot yang sedang melaju di depan SDN Kalibaru 01 pagi untuk akhirnya sopir angkot ini kemudian memang untungnya langsung berhenti dan bersedia untuk mengantarkan anak-anak yang menjadi korban tabrakan ini untuk segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cilincing, yang kemudian beberapa korban yang luka parah dirujuk dari RSUD Cilincing ini untuk menjalani perawatan yang lebih intensif lagi di RSUD Koja Anggra. Baik, rekan Gerald, kemudian bagaimana perkembangan kondisi terkini para korban setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit? Ya, dapat saya laporkan Anggra dan juga Tribuners saat ini berdasarkan data terakhir yang saya peroleh dari pihak sekolah, ini ada sebanyak 19 korban dari siswa dan juga 1 guru yang memang menjadi korban akibat insiden kecelakaan ini. Adapun sebagian besar korban ini tidak terlalu ataupun mengalami hanya luka ringan, sementara ada beberapa sedikitnya 4 korban yang mengalami luka parah ini masih dirawat intensif di RSUD Koja Jakarta Utara. Secara spesifik untuk korban berinisial MP 11 tahun yang mengalami luka parah ini masih berada di ruang PIJU RSUD Koja untuk terus mendapatkan perawatan yang intensif, dan memang pihak rumah sakit akan terus mengawasi dan juga mengawasi kondisi dari bocah MP ini, dan memang rencananya pihak rumah sakit juga akan melakukan tindakan operasi kepada korban MP yang memang mengalami patah rahang dan juga giginya ini mengalami kerontokan. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari pihak keluarga dan pihak sekolah terkait insiden kecelakaan ini? Ya, dapat dilaporkan memang pihak keluarga dan pihak sekolah memang ini sangat menyangka karena memang kejadian dari tabrakan ini terjadi ketika kondisi sekolah ini sedang beraktivitas seperti biasa, seperti normal, dan tiba-tiba saja memang mobil ini menabrak gerbang hingga terjatuh, lalu tanpa kendali pun hilang kendali, mobil ini melaju ke lapangan dan menabrak para pelajar yang sedang mengikuti kegiatan literasi yang memang diketahui bahwa kegiatan literasi di SDN Kalibaru 01 pagi ini memang terus dilakukan ataupun selalu dilakukan rutin setiap hari Kamis. Adapun memang pihak sekolah dan pihak keluarga ini masih terus menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian yang masih terus menyelidiki penyebab dan juga mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap dan menguak apa sebenarnya penyebab pasti dari kejadian ini, karena memang pihak kepolisian juga sudah mengamankan sopir dan juga pendamping dari yang berada pada kejadian di dalam mobil MBG tersebut. Saat ini kepolisian masih terus memeriksa sopir yang diketahui berinisial AI ini di Mapolres Metro Jakarta Utara. Sementara pihak keluarga juga meminta pemerintah ataupun pihak yang bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan ataupun memberi solusi terutama terkait dengan penanganan medis ataupun perawatan terhadap para korban. Angga. Baik, rekan Gerald, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dengan ibu siapa? Ini sebagai siapanya korban yang mana gitu, Bu? Saya Diana, saya budenya Muhammad Melio, kelas 4 SD 01 Kalibaru. Ya. Ibu, mungkin boleh diupdate, Bu, saat ini kondisi Ananda ini seperti apa dan lukanya penanganannya seperti apa tadi, Bu? Kondisi Lilo saat ini sedang di ruangan itu ya. Sebelumnya ditangani di IGD, sudah di-scan. Kondisinya saat ini memang ada luka di rahangnya itu karena memang giginya tanggal ataupun 18 dengan kondisi luka luar biasa, dia mengeluarkan darah di kuping, mungkin karena tabrakan hantaman itu cukup keras ya dari hidung gitu. Penanganannya dia bilang nanti ada tindakan operasi ya, tapi dilihat 1 minggu setelah semangatnya itu. Artinya yang bersangkutan Ananda ini masih sadar atau gimana, Bu? Sejauh ini alhamdulillah masih sadar, masih respon, diajak komunikasi tadi pihak dokter juga
nanya itu masih direspon. Sekarang kondisinya mungkin ada sulit ada sesi itu bagaimana ya, tidur di ruangan. Tadi pas kejadiannya di belakang ya, jadi kejadiannya itu kan kalau setiap Kamis ada literasi di sekolah itu. Nah itu anak-anak kan kumpul semua ya, ada yang baca buku, ada yang berkegiatan lah itu. Kebetulan memang ponakan saya itu dia senangnya di belakang, ada dengan gurunya. Nah gurunya sendiri itu patah kakinya. Nah termasuk ponakan saya yang luar biasa dihantam itu kan sampai dia harus ngeluarin darah gitu, karena mungkin hantaman itu cukup keras, jadi dia tersuruk ya mukanya itu kena halaman sekolah. Temannya itu ada yang masuk kolong mobil juga, ada 2 orang ya di sini patah itu kan, Kansa sama Alvaro, jadi harus memang tindakannya itu operasi ya. Itu luar biasa pokoknya mas. Itu kan ceritanya itu kronologisnya. Ibu, tadi proses evakuasi dari sekolah infonya dibawa pakai angkot atau gimana sih Bu? Ya, ada karena memang kan cukup lama ya mobil ambulan, jadi memang inisiatif berhenti angkot gitu kan. Alhamdulillah angkotnya mau kita bawa ke Dewa Kembar, dari Dewa Kembar karena memang kondisinya sudah parah, menuju kemari ya kemari. Alhamdulillah sih respon semuanya gitu kan, nggak ribet-ribet begitu. Keluarga dapat kabarnya berapa lama? Langsung nggak lama langsung karena kan dari rumah itu hanya sekitar 5 menitan, deket banget dari rumah ke sekolah itu deket banget gitu, nggak jauh. Baru diantar sampai kita pulang langsung itu dulu pernah tabrak katanya, untuk bisa gitu kan di dalam sekolah ada itu ceritanya mobil MBG, nggak tahu lah, kita juga belum tahu kabar selanjutnya belum tahu. Oke. Ibu, ke depan ini keluarga berharapnya seperti apa sih? Ya saya sih untuk sementara ini fokus ke korban ya, karena memang kondisinya luar biasa, itu lukanya cukup serius gitu kan, pasti juga ada efek traumatis ya. Ibaratnya anak kecil itu ibaratnya harus merasakan sakit yang tiba-tiba gitu kan, kita belum mikir untuk selanjutnya bagaimana, kain aja sama yang berwajib lah. Artinya berharap apakah ada pertanggungjawaban atau gimana tuh? Kita spread dulu semuanya ke sekolah ya, karena memang kan anak kita itu ada di lingkungan sekolah ya kan, positifnya memang sudah berkegiatan sekolah, benar kan? Terima kasih Ibu. Nama lengkapnya boleh Bu disebutkan? Saya Mardiana. Mardiana ya. Ya. Terima kasih Ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Saya Pak Turan, saya guru di kepala sekolah. Pak, kronologinya tadi dari awal sampai akhir seperti apa Pak? Kalau dari awal tiba-tiba aja ya mobil NJJ ini tiba-tiba nabrak gerbang kami, kemudian langsung nabrak satu guru dan beberapa siswa. Oke. Ya. Pada saat kejadian ini berarti yang diketahui atau yang dilihat, apakah mobil melaju kencang atau seperti apa Pak? Seperti yang kami sudah ceritakan kemarin, tadi ya, mobil itu tiba-tiba menabrak, tidak kencang cuma kuat gitu kan, kuat menabrak kemudian sampai ke arah sebelah. Berarti dia sendiri biasanya ini pengemudi biasa? Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda. Ketika kejadian apakah sempat juga berkomunikasi dengan pengemudi Enggak. Langsung mengamankan anak? Iya, langsung kita fokusnya mengamankan anak sama guru. Berarti ketika dia nabrak pagar itu langsung berbelok ke arah kiri ini? Iya, belok ke sebelah kiri. Oke. Nah pada saat itu berarti boleh digambarkan Pak, anak-anak ini tertabrak atau seperti apa Pak? Boleh digambarkan Pak? Posisi anak-anak sedang duduk, sedang literasi, kemudian mobil masuk, menabrak gerbang, banting ke sebelah kiri, langsung melaju sampai ke arah yang sama kita lihat itu sambil menabrak anak sama guru. Mereka itu kelas 4 ke bawah, 4, 3, 2, 1. Ada satu guru ya Pak ya? Satu guru. Guru apa Pak itu ya? Guru kelas 4. Ya, guru kelas 4. Lalu terkait trauma healing seperti apakah akan segera dimulai untuk esok hari? Kami menunggu itu dari dinas arahan ya. Tadi juga dari tim PMI, kemudian dari polisian juga menawarkan untuk trauma healing, cuma kami masih menunggu dari dinas apakah besok kita masuk atau enggak kita nggak tahu. Pak, ini kan data masih simpang siur gitu Pak. Kalau dari pihak sekolah sendiri data korban berapa sih Pak? Tadi sudah sama ke 20
20 itu terdiri dari berapa banyak siswa dan guru berapa Pak? Iya, guru 1, yang lainnya siswa. Kondisi lukanya seperti apa Pak? Persis saya nggak paham karena setelah dari bawah di sini ke bawah sana saya belum mengetahui karena kan saya stay di sini. Saya kurang tahu kondisi seperti apa. Oke, untuk sopirnya sendiri Pak, tadi setelah menabrak ini kan kalau dari video kan sempat keluar gitu Pak. Itu dia melakukan apa Pak? Apakah sempat dikonfrontir juga oleh pihak sekolah atau gimana Pak? Kalau posisi sopir keluar pasti dia mungkin shock kali ya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang penting saya itu siswa aja yang paling sama guru yang sedang menjadi korban. Itu aja sih. Ada ucapan-ucapan mungkin minta maaf atau apa dari sopirnya setelah menabrak Pak? Saya nggak paham masalah itu. Yang jelas saya fokusnya ke siswa sama guru. Untuk di dalam mobil itu ada berapa jumlahnya Pak? Sopir ada supir 1 dan 1. Sempat dianus juga. Saat di sini enggak, kan kami kan fokusnya ke siswa. Iya gitu. Masih diliburkan ya Pak? Enggak, kami suruh masuk ke kelas, kami data ada siswa kami jumlahnya berapa, yang kena korban berapa, kemudian setelah itu kami kontak orang tuanya masing-masing untuk menjemput. Ada bau alkohol nggak sih Pak dari mungkin dari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini dari Kamis pagi hari ini ISD Kalibaru, salah satu Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara terjadi kejadian mobil